Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, namun Iya. dalam keadaan suasana hati yang kurang menyenangkan pada hari ini. Suasana kurang hati yang Ya, menyenangkan ya, ya Bu. silakan Pak, Gak dimulai apa-apa Bu. Pak. Yang penting ketika hatinya tidak nyaman, pikiran Ibu tetap tenang ya Bu. Iya, Allah. Oke, baik Bu. Sebelum kita kemarin saya dapat pesan dari Ibu lewat WA. Katanya Ibu mau refleksi terkait permasalahan murid yang Ibu sampaikan kemarin. Apa betul Bu? Oh ya Bu, saya izin konfirmasi. Kan kemarin Bu Rini ada WA saya Bu di chat pribadi. Katanya Bu Rini mau bercerita terkait kegalauan Bu Rini dengan murid yang Ibu ampu di dalam pembelajaran, terutama khususnya pembelajaran PA. Apa betul Bu? Iya betul sekali Pak Jeli. Oke, betul sekali. Baik, Bu Rini. Apa yang ingin Ibu ceritakan terkait kegalauan Ibu, kegundahan hati Ibu, terkait kesedihan Ibu tidak bisa membersamai murid yang sesuai Ibu kirim via WA ke saya itu Bu. Oke Pak Jeli, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jeli yang sudah mau meluangkan waktunya menemani saya dalam mengeluahkan apa yang ada dalam hati saya, nih unek-unek saya. Begini Pak Jeli, beberapa waktu ini kan selama kita mengikuti kegiatan CGP, itu saya sering meninggalkan murid-murid di kelas. Ya, sehubungan dengan kegiatan CGP kita, program CGP kita yaitu tentang lokakarya yang sekiranya itu dilaksanakan setiap hari Sabtu pada akhir kegiatan modul. Nah, di sini awal mula timbul permasalahannya, Pak. Iya, Bu. Beberapa waktu yang lalu kan anak-anak ketika saya tinggalkan di kelas itu kan saya memberikan tugas di kelas untuk mereka kerjakan. Nah, namun ternyata ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas. Padahal kemarin itu kan ketika saya tinggalkan anak-anak ini sudah ada guru yang lain yang menemani di kelas. Namun ya tetap mereka tidak mengerjakan tugas dengan alasan masih kurang memahami tugas yang saya berikan. Nah, kemudian pada waktu yang lain juga demikian seperti itu lagi terulang. Ya, anak itu juga ada 1-2 orang lah yang sering melakukan hal seperti itu, tidak mengerjakan tugas. Jadi saya bingung juga. Namun ya saya juga tidak menyalahkan anak-anak itu karena saya sadar mungkin di sini juga ada kesalahan dari saya pribadi yang sering tidak masuk kelas pada hari itu. Nah, jadi saya beberapa hari ini kan berpikir bagaimana mengatasi permasalahan ini. Sedangkan di sisi lain saya kan memang harus mengerjakan kegiatan yang ada di CGP, yaitu lokakarya. Nah, lokakarya kan tidak bisa dirubah, itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi otomatis karena saya guru bidang studi ya kemarin itu kan kelas 5 nih ceritranya. Kelas 5 itu kan saya masuknya pada hari Sabtu. Nah, jadi otomatis ketika hari Sabtu pelaksanaan lokakarya ya saya tidak masuk kelas. Jadi ya disitulah mulai asal mula permasalahan yang timbul. Oh, jadi ceritanya seperti itu ya Bu ya. Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, yang saya tangkap, jadi ada kesedihan yang membuat Ibu galau di sini kayaknya. Di antaranya kan tadi Ibu tidak bisa membersamai murid kelas 5 khususnya ya, karena berbarengan dengan kegiatan lain yang harus juga diselesaikan tepat waktu gitu Bu. Iya Pak, betul sekali.
Nah, apakah Ibu pernah melakukan hal sesuatu sehingga kegalauan Ibu ini bisa Ibu atasi? Gitu, Bu. Beberapa waktu ini kan saya memikirkan berulang-ulang. Kemudian saya ada melakukan konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah bagaimana saya ini bisa memecahkan permasalahan yang ada pada anak-anak. Nah, kemudian setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya juga berkonsultasi dengan rekan-rekan guru yang lain, wali kelas yang lain, bagaimana agar supaya saya bisa bertukar jam mengajar, Pak. Supaya kelas yang sering saya tinggalkan ini tidak terlalu sering lah dia ditinggalkan. Jadi kan artinya ini bisa bergantian lah, bukan kelas mereka saja yang sering saya tinggalkan. Sehingga intensitas belajar saya juga tidak terlalu banyak tersita untuk kegiatan saya di luar. Nah, kemudian hal yang lain yang saya pikirkan, permasalahan ini kan sebenarnya anak-anak itu tidak mengerjakan tugas mungkin karena mereka itu kurang memahami soal yang saya berikan. Nah, saya juga sadar mungkin itu kesalahan saya sendiri karena saya hanya memberikan tugas tanpa bisa menyampaikan atau menjelaskan materi yang harusnya saya sampaikan pada saat itu. Jadi ya solusi yang pertama yang saya lakukan yaitu tadi konsultasi dan meminta pergantian hari lah untuk masuk di kelas. Oh iya, baik Bu, luar biasa ya rencana ke depan buat Ibu itu. Jadi Bu, kegiatan ini Ibu akan berusaha ya melakukan tadi diantaranya berkonsultasi dengan kepala sekolah, terus dengan rekan guru yang lain terkait pertukaran jam tersebut agar Ibu tadi ya tidak meninggalkan murid yang sering ditinggalkan ketika Ibu melakukan aktivitas lainnya yang sedangkan itu berbarengan dengan jadwal mengajar Ibu. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, dari alternatif solusi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, menurut Ibu, nah, keberhasilan Ibu itu ketika menurut Ibu keberhasilan Ibu itu bagaimana sehingga kegalauan hati Ibu itu bisa diatasi dengan solusi yang Ibu berikan tadi. Menurut Ibu kriteria keberhasilannya itu bagaimana, Bu? Kalau menurut saya ya untuk saat ini sebenarnya sih masih belum optimal ya. Karena kan selain daripada di program guru penggerak ini juga saya di sini juga menjadi agen perubahan. Nah, kemudian selama menjadi agen perubahan ini juga banyak kegiatan di luar yang mengharuskan saya meninggalkan anak-anak di kelas tuh. Walaupun tidak intens ya, tidak rutin seperti itu. Namun kan tetap meninggalkan anak-anak. Sehingga ya anak-anak ini kadang-kadang sering mengeluh, "Oh, Ibu sering tidak masuk." Padahal kan sudah saya ceritakan bahwa Ibu ada kegiatan di luar yang harus juga Ibu laksanakan, tidak bisa Ibu tinggalkan. "Wah, kami tidak bisa belajar, Bu. Kami tidak paham, Bu." Nah, kemudian setelah mendengar kata-kata dari anak-anak itu kan saya berpikir, bagaimana supaya saya ini bisa melaksanakan tugas saya selain daripada mengajar, namun juga saya bisa melaksanakan tugas di luar dengan baik. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau saya konsultasinya lewat via WA. Nah, kemudian saya WA tuh anak-anak di grup kelas kan, bagi siapa yang kurang paham dengan soal yang Ibu berikan, anak-anak bisa langsung hubungi ke WA Ibu. Nah, bisa lewat video call, atau bisa lewat rekaman suara, atau bisa lewat SMS. Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Ya ada beberapa lah yang melakukannya itu. Anak-anak yang kurang paham, yang tidak mengerjakan tadi, ada yang mencet, ada yang video call. Namun sebagian juga masih ada yang tidak mengerjakan karena mungkin ya tidak memiliki tidak memiliki alat lah, tidak memiliki handphone untuk
melakukan kegiatan via SMS atau lewat dunia maya. Jadi ya mau tidak mau, saya di waktu-waktu yang lain, di hari yang lain, di luar jam pembelajaran di kelas itu, saya masuk dan menanyakan kepada anak yang bersangkutan. Nah, jadi saya meluangkan waktu di luar jam belajar untuk anak yang tadi termasuk yang tidak mengikuti atau tidak memiliki handphone, tidak bisa berhubungan lewat dunia maya. Oh, baik Bu. Itu ya kriteria keberhasilan Ibu. Nanti berarti menurut Ibu tadi kan Ibu akan lebih intens ya berkonsultasi dengan rekan sejawat ataupun guru dan juga murid Bu ya terkait permasalahan murid ini. Jadi Ibu akan lebih secara maksimal maksudnya meluangkan waktu kata Ibu tadi ya, meluangkan waktu membersamai murid terkait ketertinggalan materi yang telah ketinggalan itu Bu. Nah, ya berarti itu ya rencana Ibu ke depan ya. Baik, selanjutnya Bu, menurut Ibu, sejauh mana keyakinan Ibu terhadap aksi yang akan Ibu lakukan ini? Terhadap aksi yang akan Ibu lakukan ini kepada murid yang mengeluh tadi kepada Ibu karena Ibu sering tidak masuk, kan? Ibu sering tidak masuk, terus hanya menyampaikan lewat apa itu ya, video call saja, mungkin aksi yang untuk mencapai apa yang sesuai Ibu harapkan tadi Bu, bagaimana Bu? Oke Pak Jali. Nah, jadi aksi yang saya lakukan untuk mencapai apa yang ingin saya harapkan itu tadi, ya ini kan mulai sedikit demi sedikit lebih baik daripada yang kemarin. Karena kan ini pembelajarannya walaupun sering meninggalkan anak-anak itu, kami bisa mentransferkan ilmu bisa lewat WA, bisa video call, dan kemudian kan ini karena berhubungan sudah ada konsultasi dengan guru yang lain untuk pergantian jam mengajar. Jadi kelas 5 itu sekarang sudah tidak sering saya tinggalkan lagi, jadi bergantian dengan kelas yang lain. Jadi karena otomatis kan di kelas lain saya bisa masuk di jam terakhir misalnya kan, ya walaupun sebenarnya itu menguras tenaga juga karena seharian lah jadinya saya mengajar di kelas itu. Namun demi agar tidak sering meninggalkan di kelas 5 itu, ya itulah solusi yang saya lakukan. Jadi untuk saat ini kan sekarang ini ya intensitas meninggalkannya itu agak sedikit berkurang. Jadi anak-anak sudah mulai kembali lah ke asalnya. Jadi tugas-tugas sudah mulai mengerjakan. Saya bisa mentransferkan ilmu dengan baik. Ya itu Pak Jali. Oke, baik Bu ya. Terkait tadi sudah Ibu sampaikan ya terkait aksi yang akan Ibu lakukan. Tadi Ibu sampaikan apa itu tadi ya terkait memaksimalkan komunikasi baik luring dan daring ya dengan murid ataupun dengan rekan sejawat untuk membantu Ibu ya. Tadi untuk membantu Ibu mengatasi permasalahan ini. Yang kedua, Ibu juga menyampaikan tadi berganti jam mengajar ya. Artinya tukar jam pelajaran dengan guru lain sehingga murid tadi tidak merasa ditinggalkan oleh sosok kehadiran Ibu Rini yang dirindukan oleh mereka. Nah, oke Bu, luar biasa ya Bu percakapan kucing kita pada hari ini. Ibu telah menyampaikan aksinya, baik Bu. Komitmen Ibu terhadap aksi ini bagaimana Bu? Komitmen Ibu terhadap aksi yang akan Ibu lakukan ini, komitmennya Bu gimana Bu? Ya komitmen saya terhadap aksi ini ya semoga saja apa yang sudah saya laksanakan ini untuk perubahan ke arah yang lebih baik bisa terus saya laksanakan. Bu, terkait komitmen aksi yang akan Ibu lakukan tadi Bu gimana Bu? Silakan Bu. Oke, terkait komitmen yang akan saya lakukan tadi ya, selama proses guru penggerak ini saya berusaha untuk memaksimalkan
memberikan pembelajaran kepada anak-anak tadi dengan cara yang pertama bertukar hari dengan guru yang lain agar saya masih bisa masuk di kelas itu agar tidak sering lah meninggalkan anak-anak itu kan, karena kalau untuk merubah hari kita melakukan lokakarya itu kan tidak mungkin karena itu kan sudah program dari dinas. Jadi ya program saya yang saya rubah. Jadi saya bertukar hari untuk masuk di kelas. Jadi kan otomatis anak-anak itu tidak terlalu sering saya tinggalkan. Dan untuk kegiatan-kegiatan saya yang lain yaitu sebagai agen perubahan juga terkadang menyita waktu juga ya karena sering kegiatan luar. Jadi ya kalau tidak bisa di jam-jam pagi, saya masuknya ya di jam-jam siang atau bisa juga tadi bisa konsultasi lewat via WA, bisa video call dengan anak-anak dan juga bisa di hari-hari yang lain di jam pembelajaran di luar jam pembelajaran saya. Oke, Bu. Terima kasih ya atas coaching kita hari ini. Baik, Bu, terakhir, Bu. Luar biasa ya, semoga komitmen yang akan Ibu lakukan itu Ibu dapat melakukan dengan hati yang tulus, dengan penuh pikiran yang tenang. Terus semangat, Bu, untuk menjadi sosok yang selalu dirindukan oleh murid. Oh ya, Bu, terakhir ya, Bu ya. Apa yang Ibu dapat rasakan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, Bu? Yang saya rasakan ya saya sedikit agak lega gitu, sedikit agak apa ya, mengurangi beban pikiran lah, karena kan selama ini ya jadi bahan pikiran kita juga karena sering meninggalkan anak. Kadang-kadang kan anak itu juga komplain, kok ibu sering meninggalkan kelas, kok ibu sering tidak mengajar. Padahal kan sebelumnya sudah dijelaskan kepada anak-anak bahwasanya ibu ini ada tugas luar yang memang tidak bisa ibu tinggalkan. Nah, kadang-kadang juga saya juga yang tidak enak itu dari orang tua murid. Kadang-kadang ada yang bilang, kok ibu agama itu sering tidak masuk kelas sih, katanya itu. Nah, kata-kata seperti itu sampai terdengar ke telinga saya. Jadi ya buat saya itu ya satu satu pelajaran dan jadi pukulan juga bagi diri saya pribadi ya. Jadi kan seolah-olah orang itu menilai saya ini guru yang tidak aktif, padahal mereka kan tidak tahu bahwa saya ini memiliki tugas di luar. Nah, jadi saya menyikapinya ya ketika saya bertemu dengan orang tua wali murid tersebut, saya berusaha untuk menyampaikan bahwasanya saya nih banyak-banyak mohon maaf sering meninggalkan anak-anak di kelas karena saya memang harus mengikuti kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, yang mungkin ada beberapa bulan lagi lah baru selesai. Jadi namun saya juga berusaha agar tidak terlalu sering meninggalkan kelas 5 dengan cara berganti hari masuk, misalnya kan dimasuk di hari yang lain. Jadi untuk kelas 5 ini tidak sering lah saya tinggalkan. Jadi kelas 5 ini bisa saya masuk di hari misalnya di hari Kamis dan kemudian di hari Sabtu itu saya kosong. Nah, kemudian Sabtu yang berikutnya kan kita tidak ada kegiatan lokakarya nih, jadi saya masuknya di kelas yang lain gitu. Oke, Bu, baik ya, Bu ya, luar biasa hari ini. Mudah-mudahan atas solusi alternatif yang Ibu berikan, Ibu akan bisa menerapkannya ya, Bu. Terus, Bu, terima kasih banyak atas kegiatan coaching kita pada hari ini. Saya juga banyak belajar dari Ibu bagaimana menjadi sosok yang hebat. Di samping Ibu juga menjadi seorang yang memiliki aktivitas yang sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih, Bu. Hari ini kita bisa share bersama. Pokoknya saya banyak belajar, Bu, dari Ibu. Terima kasih, Bu. Tetap semangat, terus menjadi sosok yang dirindukan oleh murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.